Baik, di tugas kali ini, pada video kali ini ada tugas skenario inventory pada kelompok 8 dengan PT Sitek ERP Indonesia. Saya sendiri sebagai moderator di sini, saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang tugas skenario inventory bersama kelompok saya. Selanjutnya, untuk kelompok kami itu beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Alusiab dengan CP227. Di sini juga ada Lisa Amelia Cheti dengan CP222 dan ada Restu Fitriani dengan CP237. Ada juga Surya Ningsih dengan CP242 dan yang terakhir dari kelompok kami yaitu Nur Rahmah Rabiah Syah dengan CP232. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai skenario dari tugas modul inventory, yaitu prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Azur Interior dengan meminta mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa yang berasal dari nomor SO. Selanjutnya, PT kita mengirimkan barang ke customer yaitu Azur Interior dengan WH out berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang yang akan dikirimkan menggunakan transportasi kapal atau landed cost. Vendor Wood Corner dan Ready Made kemudian mengirimkan produk berdasarkan PO yang telah diminta oleh PT kita. Di dalam PO tersebut berisikan yang pertama ada delivery address, operation time, type, destination location, schedule date, search document, product, demand, dan kemudian unit of measure. Nah, untuk produknya sendiri terdiri dari minimal 3 produk dengan demand 20 dan unit of measure-nya berupa units, di mana menggunakan partial transfer sebanyak 4. Oke, selanjutnya ada data user yang akan dibacakan oleh Rana. Oke, di bagian data user ini dia terdiri dari 5 peran, yaitu yang pertama ada CP232 Rahma sebagai role IT yang email loginnya rahma@gmail.com dengan passwordnya R. Job role-nya itu dia bertugas sebagai create user, setting and konfigurasi, create product, dan create channel discuss. Kemudian yang kedua ada CP22 yaitu Lisa dengan role staff sales yaitu Lisa staff sales@gmail.com dengan passwordnya I. Dia akan melakukan create quotation yaitu sales order. Kemudian ada Surya Ningsih CP242 yaitu role-nya sebagai manager sales dengan email login Surya Ningsih manager sales@gmail.com yaitu passwordnya S. Kemudian job role-nya itu sebagai yaitu confirm quotation sales order. Kemudian yang keempat yaitu ada Alwi itu CP227, dia sebagai stop inventory yang dimana email loginnya itu ada Alwi stop inventory gmail.com, passwordnya A. Kemudian job role-nya itu melakukan pengiriman barang SO menjadi 4 kali pengiriman. Nah, kemudian ada CP237 yaitu Restu. Dia role-nya sebagai manager inventory dengan email login Restu manager inventory gmail.com dengan passwordnya era. Dengan job role-nya itu memilih 2 barang untuk di return dan stock mau. Oke, bagian ini saya lagi. Oke, di bagian hak akses untuk si Rahma karena dia sebagai IT untuk user tipenya dia itu internal user karena dia yang bisa melakukan operasi di dalam Odoo tersebut. Nah, di sini dia bisa mengakses semua karena dia IT. Kemudian yang kedua ada Lisa karena dia sebagai sales, staff sales, dia cuma bisa on document only. Nah, yang ketiga ada si manager sales yaitu dia sebagai salesnya itu sebagai administrator. Kemudian yang keempat ada Alwi, dia sebagai staff inventory. Jadi di bagian inventory dia berperan sebagai dia memiliki hak akses sebagai user. Nah, kemudian Restu dia sebagai manager inventory. Jadi di bagian inventory dia memiliki hak akses sebagai administrator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada data produk. Data produk yang kita buat ada 4. Yang pertama, furniture inventory 8, carpet dengan quantity 20. Kemudian unit price 15.000
Yang kedua, furniture inventory 8, kursi kayu dengan quantity 20, kemudian unit price 20.000. Yang ketiga, furniture inventory 8, meja panjang dengan quantity 20, unit price 25.000. Yang terakhir, di sini ada furniture inventory 8, almari dengan quantity 20, unit price 50.000. Baik, sedikit penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya akan ke video skenario-nya. Baik, kita untuk yang pertama itu saya sebagai admin IT. Di sini saya masuk terlebih dahulu pada kodenya, yaitu sebagai admin. Di sini saya akan melakukan create user terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke bagian setting. Jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode-nya, karena kalau kita mengaktifkan developer mode-nya, nanti kita bisa melihat fitur-fitur yang lainnya. Ini kita akan melakukan import user terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan melakukan import user, yaitu dengan import record. Sini saya akan memasukkan file Excel yang sudah saya buat. Di sini terdiri dari user-nya. Bentar, saya cari dulu. Itu data inventory 8. Nah, di sini kita langsung saja melakukan tes. Ketika sudah muncul everything seems valid, sini kita akan melakukan import tersebut. Nah, setelah kita melakukan import, kita akan melakukan hak akses terhadap masing-masing user. Nah, di sini kita yang pertama dulu sebagai Rahma. Di sini kita akan si Rahma, dia bisa semuanya, bisa mengakses semuanya. Di sini dia sebagai setting, kemudian oke. Karena di sini ada pemberitahuan bahwa dia di bagian setting, kemudian kita save, kemudian kita akan melakukan change passwordnya. Di sini saya masukkan passwordnya, yaitu R. Change password. Oke, sudah. Kemudian kita ke bagian sales dulu, stop sales. Sini stop sales dia sebagai user on document. Jadi yang lainnya dia tidak bisa mengakses yang lain, kan dia cuma di bagian stop salesnya. Kayak di bagian inventory disarankan sebagai user. Bentar. Yang lainnya tidak dimasukin ya. Kemudian di bagian contact creation itu tidak untuk di bagian staff lainnya. Sini kita akan melakukan, setelah kita staff, di sini kita akan melakukan change passwordnya. Bentar. Sini si Lisa passwordnya L. Change password. Setelah kita melakukan tadi kan kita sudah melakukan hak akses pada staf sales. Kemudian kita ke bagian manajer sales. Sini manajer sales dia akan memiliki hak akses sebagai administrator. Oke, jadi dia di sini salesnya administrator, yang lainnya itu kita kosongkan saja karena dia tidak memiliki akses di bagian itu. Karena di sini ada terdapat sini kemudian di bagian contact creation ini kita hilangkan checklistnya karena yang bisa mengakses kontak itu adalah adminnya. Kemudian kita lakukan change passwordnya, itu adalah S. Kemudian kita change password. Setelah kita melakukan change password, di sini kita akan ke bagian si Alwi, staff inventory. Nah, di sini si Alwi dia cuma berperan sebagai user. Nah, oke, yang lainnya itu dikosongkan. Kemudian oke, di sini juga jangan lupa dimatiin. Kemudian kita save.
Kemudian kita change passwordnya untuk si Alwi, dia huruf A. Change password. Setelah kita melakukan change password pada Alwi, kita akan ke bagian Restu sebagai manajer inventory. Jadi dia sebagai manajer inventory, dia sebagai administrator, dan lain-lainnya itu kita kosongkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk matikan checklistnya. Ketika sudah semua, dia cuma di bagian inventory, kemudian kita save manually, kita change password. Nah, di sini dia sebagai change passwordnya. Nah, setelah semua sudah selesai, kita ke bagian setting. Ini semua sudah selesai, kita ke bagian setting untuk melakukan setting and konfigurasi pada fotonya agar kita bisa agar yang penempatan lainnya itu bisa mengakses gitu. Di bagian sales itu, karena di sini kita akan masuk pada sales dan juga inventory. Jadi di bagian produk katalog di sini kita akan mengaktifkan variannya dengan unit of measure-nya. Kemudian ada price list-nya, margin ini untuk melihat harganya. Kemudian ada quotation template, kemudian ada delivery method, kemudian invoice what is ordered. Nah, kemudian kita save. Setelah kita save, kita ke bagian inventory. Di bagian inventory kita akan melakukan di bagian operation ini kita aktifkan batch transfernya, package-nya, kemudian email confirmation, SMS confirmation, kemudian varian unit of measure. Kemudian di sini tidak perlu untuk lot and serial number, kemudian valuation and the cost, storage location, dan multi-step router, kemudian kita save. Setelah kita save, kita ke bagian kita akan menambahkan produk terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ke bagian sales saja, produk, kita tambahkan produk terlebih dahulu. Sini. Ntar saya lihat dulu produk yang akan saya masukkan. Produk pertama yang kita masukkan adalah furniture carpet dengan produk tipe itu storable produk. Kemudian harganya itu adalah harganya yaitu 15, karpet biasa 15. Nah, 15.000. Kemudian kita ke bagian purchase di sini, ke bagian inventory. Sini kita aktifkan B-nya. Kemudian di bagian accounting itu incoming account-nya itu adalah finishing good karena dia sudah berupa barang jadi. Kita ke bagian bentar, di sini kita cari finish. Sini aja kita cari bentar. Ini persediaan finish good. Oke, kemudian di bagian reference account itu kita pakai account receivable. Ini. Setelah itu kita lakukan save manually. Kemudian kita new lagi produknya. Kita di sini akan memasukkan produk kursi kayu. Kursi kayunya kita new ini kursi kayunya sebagai storable produk. Di sini harganya untuk kursi kayu saya taruh seharga 150.000. Nah, kemudian di bagian accounting ini incoming account-nya adalah sama yang tadi, persediaan finish good karena dia udah berupa barang jadi. Sebagai receivable.
Kemudian setelah sudah kita melakukan save manually, kemudian kita masukkan produk lagi, yaitu furnitur meja panjang dengan harga ini. Dia sebagai storable produk, harganya sama 250.000. Itu 250.000. Ntar. Oke, kemudian di bagian accounting itu incoming akunnya sama. Kemudian di bagian account reference-nya juga sama, receivable. Ini account receivable. Jika sudah kita lakukan save manually, dari sini kan sudah masuk 3 barang. Jadi sini kita akan masukkan lagi untuk yang almari. Itu harganya sebesar 50.000. Ini kita masuk lagi. Ini dia sebagai storable produk karena dia udah jadi gitu. Dan ini 50.000. Nah, kemudian kita pakai accounting lagi, income akunnya. Di sini kita masukkan persediaan. Kita cari aja sini persediaan finished good. Bagian ini juga receivable. Ini oke, langsung saja kita save. Setelah save, kita ke bagian on hand. Nah, di sini kita lihat dulu produknya. Kemudian kita ke bagian inventory. Sini kita akan ke bagian produknya untuk melihat kita cari saja info. Yang pertama itu kita masukkan furnitur karpet. Di sini kita akan melakukan on hand-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan new pada on hand-nya. Bentar. Nah, sini karena di sini on hand-nya belum bisa, jadi kita ke bagian accounted itu sebanyak 50. Oke, setelah itu bentar, kita save. Ini kita save. Setelah save, kita ke bagian produk lagi. Itu mencari barang furnitur. Kita mencari kursi kayu. Bentar, kursi kayu ini kita akan melakukan on hand-nya. Di sini kita langsung saja klik new. Di sini untuk kontennya adalah 50. Setelah sudah, ini kita save dulu. Kemudian kita ke bagian produknya lagi. Untuk yang lainnya kita settle dulu on hand-nya ke meja panjang, on hand. Yang kita klik new. Sini 50. Nah, kemudian kita save. Setelah kita save, kita ke bagian yang produk lagi, yaitu sebagai almari. Almari on hand-nya. Ini kita klik new. Kemudian kontennya 50. Oke, save. Setelah save, kita akan kita langsung saja ke bagian physical inventory. Di sini kita akan mencari produknya untuk mengupdate supaya bisa on hand quantity-nya muncul. Oke, di sini udah muncul semua. Jadi kita apply. Kita apply. Lalu kita tulis quantity update Oktober 2024
yaitu 2024 inventory 8. Setelah sudah, maka kuantitinya itu sudah menjadi 50 dan tanggalnya sudah berubah. Setelah itu, kita akan masuk sebagai, kita lihat terlebih dahulu ya. Oke, kuantitinya sudah 50. Oke, langsung saja kita ke bagian discuss. Di sini saya akan melakukan create channel discuss untuk para staf lainnya yang berfungsi agar mereka bisa saling berkomunikasi tentang pengadaan barang dan juga persetujuan antara barang-barang tersebut. Ini saya masukkan skenario inventory 8. Dan di sini saya akan masukkan yang lainnya, yaitu ada Lisa, ada Awi, ada Rahma, ada Restu, dan ada juga Suryaningsih. Ya, langsung saja kita invite to channel. Nah, di sini tugas saya sebagai IT itu sudah selesai. Sudah selesai, maka saya menginformasikan kepada staf sales untuk melakukan quotation-nya. Baik teman-teman, saya di sini sebagai staff sales. Sebelumnya kita login pada akun yang sudah dibuat oleh staff IT. Dan di sini staff IT sudah menginformasikan kepada staff sales untuk melakukan quotation. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk pada menu sales. Kemudian kita masuk pada customers. Dan di sini untuk membuat customer baru kita bisa klik new. Kemudian mengisi data-data pada customer, kemudian kita bisa klik save manually. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat customer, yaitu Azure Interior. Jadi di sini kita langsung membuat quotation-nya. Nah, di sini kita bisa klik new. Kita masukkan customer yang sudah kita buat, yaitu PT Azure Interior. Kemudian termnya kita masukkan end of following month. Dan di sini kita masukkan produk yang sudah dibuat oleh staff IT, yaitu yang pertama adalah karpet. Kita isi kuantitinya yaitu 20. Kemudian yang kedua ada kursi kayu. Di sini kuantitinya kita masukkan 20 juga. Yang ketiga ada meja panjang. Kita masukkan kuantitinya. Kemudian yang terakhir ada furniture inventory. Nah, di sini kita sudah membuat produk. Kita cek terlebih dahulu apakah produk yang kita masukkan sudah benar atau ada kesalahan. Oke. Nah, di sini saya sudah memasukkan produk dan kuantitinya. Kemudian kita save manually.
Oke, di sini kita isi email. Kemudian kita save. Kemudian kita send by email. Nah, setelah kita send by email, kita sign terlebih dahulu. Di sini tugas saya sudah selesai. Kita akan memberitahu manajer sales untuk konfirmasi RFQ yang sudah saya buat. Oke teman-teman, di sini tugas saya sebagai staff sales sudah selesai dan saya sudah memberitahukan kepada manajer sales untuk mengkonfirmasi RFQ yang sudah kita buat. Baik, di sini saya sudah mengisi bertugas sebagai manajer sales. Nah, sebelumnya sebagai manajer sales, saya akan melakukan login terlebih dahulu menggunakan email dan password user yang sebelumnya sudah dibuat oleh staff IT. Nah, baik, saya sudah berhasil untuk login. Kemudian di sini saya mendapatkan pesan dari Lisa sebagai staff sales untuk melakukan konfirmasi pada RFQ dengan nomor S00041. Nah, untuk itu saya akan pergi ke modul sales. Nah, kemudian di modul sales ini saya pergi ke quotation, kemudian saya akan memeriksa quotation dengan nomor S0041 yang sebelumnya sudah dibuat oleh Lisa. Baik, di sini sebelumnya saya sudah memeriksa untuk quotation yang dibuat oleh Lisa. Kemudian setelah saya periksa untuk quotationnya, di sini saya melakukan konfirmasi. Oke, di sini saya sudah melakukan konfirmasi pada quotation dan sudah berubah menjadi sales order. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan kepada staff inventory untuk melanjutkan tugasnya. Baik, di sini saya sudah mengirim. Oke, mulai. Baik, di sini saya sebagai staff inventory akan melakukan pengiriman sales order sebanyak 4 kali. Sebelumnya saya akan masuk ke akun staff inventory yang sudah dibuat tim IT dengan email dan dengan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke bagian inventory.
kita langsung ke skenario inventory kelompok 8. Nah, di sini ada quotation dari CP242 atas nama Surya Ningsi dengan quotation sudah saya confirm. Silahkan untuk inventory lanjutkan tugasnya. Sebelumnya saya copy paste dulu untuk kodenya. Kita langsung ke menu inventory. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung ke bagian overview. Di sini kita langsung ke bagian delivery order. Kita klik, kita tunggu sebentar untuk prosesnya berjalan. Selanjutnya kita copy paste order yang sudah saya salin tadi atas nama dengan kontak Azure Interior dengan source dokumennya SO00041 dan statusnya di sini ready. Kita klik bagian ini. Nah, di sini udah ada WH out dengan kode 00031 dengan delivery address-nya sebagai Azure Interior. Dengan produknya di sini ada 4, yaitu karpet dengan form IN V8 dan juga ada kursi kayu. Selanjutnya ada meja panjang dan juga almari. Dengan kuantitinya masing-masing ada 20 unit. Langsung saja kita akan ke menu operation. Kita ubah dulu untuk kuantitinya, kita ubah ke 10. Kasih saya sini mengubahnya ke 10. Untuk masing-masing saya ubah menjadi 10 semua agar mempermudah. Nah, setelah kuantitinya diubah menjadi masing-masing 10, kita ke validate langsung. Ini kita create back order. Kita tunggu sebentar. Setelah saya membuat emailnya, terus kita cek apakah kuantitinya sudah benar bagian operation. Nah, selanjutnya kita langsung ke validate. Terus saja. Kita tunggu prosesnya sebentar. Kita langsung create order. Nah, kita buat lagi ke overview. Kita pilih yang delivery order. Kita tunggu prosesnya karena ini yang agak panjang. Kita copy paste untuk kodenya lagi. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini untuk kuantitinya diubah menjadi 10. Terus kita akan langsung ke menu operation. Kita ubah lagi 4. Dan untuk kursi kayunya juga saya menggunakan 4.
Dan meja panjangnya juga saya menggunakan 4 juga. Dan yang terakhir ada almari, saya menggunakan 4. Nah, untuk kuantitinya kita ubah menjadi 4 semua. Terus kita langsung saja ke validate. Langsung saja kita klik break order. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita lanjut lagi ke overview, ke delivery order. Sama halnya seperti yang tadi, kita menggunakan kode yang sama. Kita klik pada menu ini. Di sini kuantitinya kan menjadi 6. Nah, kita langsung ke bagian operation. Kita ubah lagi kuantitinya menjadi, di sini saya menggunakan 2 saja. Nah, di sini saya untuk furniture carpet, kursi kayu, meja panjang dan almari dari demand-nya 6 ya. Di sini saya mengubahnya menjadi kuantitinya 2. Selanjutnya kita ke validate. Nah, di sini ada create bird order, saya menggunakannya yaitu create bird order. Kita klik, kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk produk-produk yang sebelumnya. Kita ke overview, ke delivery order lagi. Bentar, kita tunggu prosesnya. Nah, kita masukkan kode yang sama yaitu S0041. Pilih yang ini. Nah, di sini kuantitinya menjadi 4 ya. Langsung saja ke menu operation. Kita ubah menjadi 4 saja. Ini sudah 4. Kita biarkan saja. Selanjutnya kita langsung memvalidasi saja. Di sini saya sudah membuat paket transfer dengan kode source dokumennya S0041 sebanyak 4 kali, dan untuk statusnya di sini down semua. Selanjutnya saya akan mengirim pesan kepada manajer inventory untuk melakukan return salah satu produk, yaitu kurang lebih menjadi atau mereturn 2 produk. Selanjutnya kita ke menu discuss. Nah, di sini kita ke sini ke bagian skenario inventory. Kita kirim pesannya di sini untuk manajer inventory bisa melakukan return dengan kode ini. Nah, setelah kita membuat pesan kepada manajer inventory, kita bisa klik send. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Fitriani dengan NIC CP237. Dalam modul inventory, skenario inventory ini saya berperan sebagai manajer inventory, di mana saya memiliki tugas atau job desk untuk memilih 2 barang untuk di return dan juga stock move. Untuk langkah pertama, saya akan login menggunakan email dan juga password yang sudah disediakan oleh tim IT kami.
Baik, untuk langkah pertama setelah memasuki Odoo, yakni saya ingin mengecek dari channel message, di mana di sini terdapat message atau pesan dari staff-staff lain untuk koordinasi. Di sini terdapat pesan dari Alwi sebagai staff inventory, di mana Alwi meminta manajer inventory atau saya untuk melakukan return dengan kode S00041. Mari kita menuju kepada apps, kemudian ke fitur inventory. Nah, di sini terdapat satu delivery order. Kita klik. Kemudian saya akan search di sini dengan kode yang sudah diberikan oleh tim sebelumnya. Nah, berikut ini adalah delivery order dari staff inventory. Di sini saya ingin melakukan return produk. Karpet saya return sebanyak 2 unit, kursi kayu sebanyak 1 unit, dan meja panjang tidak saya return, beserta almari juga tidak saya return. Kemudian saya klik return di sini. Seperti ini. Kemudian saya klik validate setelah demand dan juga quantity return di sini sesuai. Kemudian saya klik validate. Saya coba untuk return delivery order yang lain, yakni pada kode yang 33. Seperti ini. Saya klik kembali return. Untuk karpet sebanyak 2 unit. Kemudian untuk kursi kayu saya return sebanyak 1 unit, meja panjang 1 unit, dan untuk almari tidak saya return. Kemudian saya klik return dan kemudian saya validate. Baik, saya sudah mereturn 2 delivery order. Return saya akan pergi ke menu operation, kemudian receipt. Nah, di sini pada kode 00034 dan juga 00033 sudah terdapat source dokumen, yakni return of WHO dengan status down atau sudah selesai. Baik, kemudian saya akan masuk kepada history move, dimana di sini saya akan masuk kepada fitur reporting, kemudian move history. Nah, dalam move history ini akan terdapat laporan atau history dari WH in dan juga WH out yang sudah selesai diproses dengan status down. Pada move history ini terdapat kolom tanggal, reference, kode referensi, nama produk, kemudian asal atau dari, kemudian untuk quantity, unit, dan juga status yang sudah down. Nah, dimana ketika ini from meja panjang, kursi kayu, karpet, ketika ini from partner atau customer to WH stock, berarti ini adalah barang return yang telah tadi kita bahas. Kemudian untuk yang dari WH stock ke partner, ini adalah barang yang keluar atau warehouse out, dimana ini dari stok gudang atau inventory
diteruskan atau dikirim kepada customer seperti itu. Nah, untuk yang dari customer ke stok ini adalah barang WH-in atau barang yang kembali ke gudang karena telah menerima return. Baik, sekian adalah penjelasan mengenai cara return, validasi return, kemudian melacak hasil return dan juga reporting pada Move History. Sekian dari saya, terima kasih.